Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, dunia pendidikan berduka atas meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah Saputra. Mirisnya saudara, usai kepergian korban, sejumlah mahasiswa lintas fakultas justru menunjukkan tindakan yang tak berempati dalam sebuah forum percakapan. Sikap nirempati memicu gelombang kemarahan publik. Banyak yang menilai tindakan mereka tak pantas dilakukan, apalagi beberapa pelaku aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Lantas, apakah perlakuan kepada Timothy menjadi pemicu kematiannya atau ada penyebab lain? Timothy Anugrah Saputra merupakan mahasiswa jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana. Ia dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas, riang, dan juga kritis. Namun saudara, ia berpulang begitu cepat. Timothy meninggal dunia pada Rabu 15 Oktober lalu, diduga mengakhiri hidupnya dari lantai 4 gedung kampus FISIP Unut Denpasar. Ucapan duka cita dan untayan doa terus mengalir untuk almarhum Timothy dari rekan sesama mahasiswa. Hening dalam doa, hangat dalam kebersamaan. Rekan sesama mahasiswa tak henti mengucap untayan doa untuk Timothy. Timothy Anugrah Saputra akan selalu dikenang sebagai mahasiswa yang baik dan kehadirannya merupakan anugerah bagi teman-temannya. Saya merasa turut prihatin kepada dia karena tidak yang seharusnya bisa menyelesaikan itu, tapi dunia tidak terlalu baik kepada Timothy, jadi saya berduka untuk beliau. Sebelum meninggal dunia, saudara, sejumlah mahasiswa yang berada di lantai 4 gedung Fakultas FISIP Unut mengaku sempat melihat keberadaan Timothy. Timothy datang dari arah lift lantai 4 gedung dengan membawa ransel. Ia terlihat tak biasa dan tampak gelisah. Memeriksa sekitar seolah-olah mencari seseorang. Tak lama kemudian, Timothy menghilang. 8.30 itu sekiranya ada 3 orang mahasiswa di ilmu politik ya yang ada di kampus ya, di gedung FISIP ya di lantai 4 ya. Itu mereka melihat almarhum Timothy itu mondar-mandir di lantai 4 ya. Kemudian sesaat kemudian mahasiswa itu udah tidak melihat lagi. Keterangan kampus yang berbelit dan tak konsisten dalam memberikan keterangan penyebab kematian anaknya membuat keluarga merasa tak puas, saudara. Di sisi lain, isu perundungan dan tindakan nirempati juga muncul pasca meninggalnya korban. Keluarga akhirnya mendatangi Polresta Denpasar untuk membuat laporan kematian anaknya dan meminta pengusutan kematian Timothy. Kebenaran kronologis dari kematiannya ini, karena yang selama ini kita terima itu beritanya masih simpang siur kronologis kematiannya. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian yang memang sudah jadi tugasnya mereka, karena saya pun juga nggak bisa untuk begini masalah ini. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, saudara, untuk mengusut kematian Timothy. Sejumlah saksi juga telah diperiksa, mulai dari rekan mahasiswa hingga dosen. Polisi tidak menemukan indikasi korban jatuh akibat terpeleset atau karena kecelakaan.
Kalau untuk jatuh terpleset tidak ya, karena kan di sana itu tempat duduk, kemudian ada pagar balkon ya, begitu tuh. Jadi lebih memungkinkan itu korban itu naik kemudian jatuh seperti itu. Lebih ke unsur sengaja mungkin menjatuhkan diri seperti itu. Tapi ya tidak ada saksi yang melihat seperti itu. Cuman saksi yang melihat datang, duduk di situ, kemudian buka sepatu, nah itu sudah ada saksinya. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kematian dari Timothy, saudara. Selain dugaan perundungan, ada juga yang menyebut aksi nekatnya karena tekanan saat penyusunan skripsi yang tengah dilakukannya. Namun, pihak Universitas Udayana Denpasar, Bali menegaskan kematian Timothy bukan karena faktor tekanan skripsi. Korban baru memasuki tahap penyusunan skripsi dan menjalani proses bimbingan selama 20 hari. Proses bimbingan belajar berjalan lancar tanpa catatan keluhan. Kami juga ingin mengklarifikasi isu lain di mana ada percakapan di sosial media atau komentar-komentar di sosial media yang menyatakan bahwa almarhum meninggal karena tekanan dalam penyusunan skripsi. Proses bimbingan berjalan dengan baik, sangat komunikatif, dan dosen pembimbing selalu mengakomodir topik yang diajukan almarhum. Jadi dari keterangan dosen pembimbing, kami sudah memeriksa juga dosen pembimbing dan tidak ada catatan ataupun keluhan. Dalam penyelidikan penyebab kematian Timothy, pihak keluarga mempertanyakan mengenai keberadaan CCTV di kampus yang berubah-ubah dari pihak kampus. Ia meminta polisi mengusut tuntas kasus kematian anaknya. Di antaranya soal lokasi jatuhnya korban dan keberadaan kamera pemantau atau CCTV di TKP. Sampaikan dari pihak kampus bahwa anak saya lompat dari lantai 2. Kemudian di hari berikutnya dikasih keterangan bahwa dari lantai 4. Nah, dari keterangan yang tidak sinkron itu dan penyebabnya masalahnya apa, saya rasa saya lebih baik lapor ke kepolisian biar nanti kepolisian, karena dari pihak universitas pun saya tanyakan masalah CCTV pun alasannya di CCTV di lantai 4 tidak ada. Sedangkan saya lihat sekarang saya langsung menuju ke kampusnya juga, Mas, mau lihat kondisi benar-benar ada CCTV atau tidak. Di lantai 4 itu ada CCTV. Oke. Ini pintu masuk itu, pintu masuknya jatuhnya anak saya itu pas di pintu masuk dari kampus dari Fakultas Fisip. Jadi harusnya sih saksi mata pun juga ada karena memang itu jam 9, jamnya lagi sibuk-sibuknya ya. Polisi menyebut dari hasil koordinasi dengan pihak kampus, CCTV di lantai 4 gedung Fisip dalam kondisi rusak sejak tahun 2023 lalu. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh pihak kampus. Pihak Universitas Udayana menyebut CCTV dalam kondisi normal. Pihak UNUD juga menjelaskan memang ada beberapa titik yang mengalami blind spot sehingga tidak berhasil merekam seluruh aktivitas korban saat berada di lantai 4 tersebut. Kami jelaskan juga kalau CCTV di lobi pada saat korban itu datang, kemudian pada saat korban terjatuh itu ada. Jadi terekam oleh CCTV pada saat korban masuk ke gedung itu di lobi depan. Di CCTV yang sama juga merekam pada saat korban terjatuh. Namun memang di lantai 4 itu ada CCTV tetapi CCTV-nya rusak. CCTV kami bisa berfungsi dengan baik. Namun ada blind spot yang tidak bisa menangkap kejadian secara utuh, bahwa
almarhum tertangkap kamera CCTV berjalan di lorong itu ada, tapi pada saat setelah itu tidak tertangkap lagi CCTV, Pak. Duka dan keprihatinan atas kematian Timothy disampaikan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Ia menegaskan kampus harus menjadi ruang yang aman dari tindakan perundungan. Kami juga sudah mendapatkan laporan dari Bapak Rektor bahwa pihak Rektor sudah membentuk tim untuk pertama menginvestigasi, mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Kampus itu adalah ruang yang aman, harus aman dari tindakan kekerasan maupun pembulian. Saudara, pasca kematian Timothy, bukannya empati, malah muncul beberapa komentar yang tidak baik tentang kematian korban. Di hari kepergiannya, sebuah grup percakapan kalangan mahasiswa menulis percakapan tak etis. Bahkan kematian Timothy dijadikan bahan candaan. Mereka tidak sadar kata-kata tak pantas lewat jari-jari mereka akan berdampak terhadap masa depannya. Pihak kampus menyebut akan memberikan sanksi kepada mahasiswanya yang nirempati terhadap kematian korban. Permohonan maaf kepada seluruh pihak yang tidak berkenan atas perkataan dalam chat saya. Saya menyadari bahwa tindakan nirempati yang saya lakukan tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Saya sungguh menyesal dan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran besar dalam hidup saya untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, lebih peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih bertanggung jawab atas setiap kata yang saya ucapkan. Jika ada terjadi kasus perundungan dan juga pelanggaran etika, itu bisa berkaca dari kasus yang sebelumnya adalah dikeluarkan dari universitas. Saudara, kepergian dari Timothy Anugrah Saputra membuka tabir kelam sebuah sistem sosial kampus yang kehilangan arah. Bukan hanya sekedar kehilangan seorang mahasiswa. Peristiwa ini memantulkan cermin rusak dari sistem sosial kampus, di mana seharusnya kampus menjadi ruang tumbuh dan beradab, justru berubah menjadi arena perundungan dan hilangnya empati. Kematian Timothy bukan hanya meninggalkan duka bagi keluarga dan sahabat, tetapi juga menyisakan sebuah pertanyaan, apa yang salah dengan sistem sosial dan moral di dalam institusi pendidikan kita?